Jadi diadu domba tanpa sadar. Ya, otomatis akan timbul rasa tidak suka. Awalnya nggak suka biasa, mungkin lama-lama akan menjadi benci yang makin parah sehingga menjadi bibit permusuhan. Jadi kebencian. Jadi benci berawal dari ghibah dan juga namimah. Maka jangan membiasakan apa? Ghibah. Baik sebagai pembicara maupun pendengar setia sama ya. Sama-sama ghibah. Ghibah itu tidak cuma yang cerita, yang mendengarkan cerita juga ghibah. Karena tidak ada ghibah tanpa pendengar. Dan mewakili bahasa lisan juga bahasa tulisan sama. Ghibah dengan tulisan. Ya, wartawan nulis di koran misalnya menceritakan kejelekan pemerintah, itu ghibah. Dan itu namimah, membuat rakyat benci kepada pemerintah. Dan itulah yang terjadi. Saking banyaknya sehingga orang menganggap itu apa? Lumrah. Biasa. Sudah tidak dianggap dosa, padahal ini dosa besar sekali. Ghibah dan namimah termasuk apa? Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dan tanpa sadar seorang yang beriman, yang rajin sholat, rajin saum, rajin ngaji, rajin sedekah, rajin amal soleh yang lain, amalnya digerogoti oleh ghibah. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati dari sifat tercela ini. Dan orang yang suka ghibah itu tidak lain karena lemahnya iman ya. Dan lemah iman itu tidak lain karena apa? Lemahnya ilmu dan amal. Makanya kalau orang kurang ilmu ya pasti akan suka ghibah, gampang menghibah. Tadi secara tidak sengaja, tapi saya nggak berani negur juga, memang sudah terlalu masif orang berghibah ria. Jadi sebentar saja melakukan proses pembayaran di satu supermarket, antar kasir menghibah kawannya yang lain lagi. Saya nggak berani negur juga, asik mereka ngobrolin apa saya juga nggak paham, tapi artinya begitu mudahnya menghibah. Dan itulah kejadian yang terjadi di antara manusia-manusia secara umum. Dan itu merambah sampai ke tingkat orang-orang yang katanya rajin ngaji. Bahaya. Harusnya beda ya. Apa bedanya orang rajin ngaji dengan tidak rajin ngaji? Di antaranya beda dalam ketakutannya kepada Allah Ta'ala, beda dalam ketaatannya kepada Allah Ta'ala, jauhnya dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Itu harus beda. Masa sama saja? Kalau sama-sama melakukan dosa, maka orang yang awam, orang-orang yang tidak pernah ngaji, bahkan itu bisa jauh lebih baik daripada orang yang ngaji. Karena orang yang ngaji sudah tahu hujjah, sudah sampai kepadanya apa? Ilmu. Bisa jadi kalau orang awam nggak ngerti kalau itu terlarang, mungkin nggak ngerti. Walaupun secara hati kecil sebenarnya secara fitrah manusia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Semua orang punya fitrah yang sama, bahwa menggunjing kawan itu merupakan sifat tercela, tahu sebenarnya. Walaupun nggak ngerti dalil Quran atau hadis atau kata ustadz kalau itu terlarang, fitrahnya ada. Menolak fitrah kita sebenarnya untuk apa? Menggunjing orang, ngomongin orang di balik punggungnya tanpa sepengetahuannya. Ini sifat-sifat tercela ya. Fitrah kita tahu. Tapi dengan adanya ngaji lebih tahu lagi. Dengan baca ayat, baca hadis, mendengar ayat, mendengar hadis, kita lebih tahu lagi kalau itu apa? Larangan Allah Azza wa Jalla, itu dosa besar, maka jauhi. Kalau kita tidak berupaya untuk menjauhi ghibah dan namimah, nanti tahu-tahu menghadap Allah dalam keadaan apa? Bangkrut. Al-muflis. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut?
Ada sahabat yang menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala dinar wala mata'. Orang bangkrut menurut kami adalah orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, dan enggak punya barang lagi. Sudah bangkrut habis. Pailit. Kemudian Rasul menjelaskan, al-muflis, muflis yang sesungguhnya, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang yang datang pada hari kiamat, bi sholatihi wa saumihi wa shadaqatihi wa amalihi shalih. Datang membawa salatnya, saumnya, sedekahnya, dan seluruh amal soleh. Waqad syatama hada, tapi dia pernah mencela ini. Waqad fahada, menuduh ini, mencela, menuduh, menghibah. Wa daraba hada, dan memukul ini. Wa syafaka dama hada, dan menumpahkan darahnya ini. Wa akhadha mala hada, dan mengambil hartanya orang ini. Nih, segala bentuk kedoliman ada 3 ya. Mendolimi badan, mendolimi harta, dan mendolimi kehormatan. 3 bentuk kedoliman pada orang lain. Maka apa? Fa ukhidha min hasanatihi, maka diambil dari pahala-pahala dia tadi, salat, saum dan sebagainya, diambil. Diberikan kepada orang-orang yang terdolimi. 1, 2, 3. Kalau banyak sekali orang terdolimi, seumur hidupnya berapa orang terdolimi? Seumur hidupnya berapa orang dia gunjing? Seumur hidupnya berapa orang dia lukai hatinya? Berapa orang dia sakiti? Berapa orang dia ambil hartanya tanpa hak? Dan lain sebagainya. Maka diserahkan semua pahala-pahala hatta idza faniyat hasanatuhu, sampai ketika habis pahalanya, sampai habis saking banyaknya orang yang terdolimi. Maka apa? Ukhidha min sayyi'atihim, diambil dari dosa-dosa mereka. Faturiha alaihi, ditaruh pada orang itu yang dolim. Hatta turiha finnar, sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut namanya. Benar-benar bangkrut. Gara-gara apa? Kedoliman kepada saudara, kedoliman pada sesama muslim. Hati-hati. Dan yang paling gampang mendolimi itu apa? Mendolimi kehormatan. Kalau mendolimi harta, dibilang maling, dibilang koruptor, dibilang agak ada takutnya sedikit, karena harta ini kalau ketahuan rawan di penjara dan sebagainya, ada hukuman dunia juga. Orang cenderung lebih takut. Mendolimi badan juga, mukul juga rawan dibalas, membunuh juga bisa dikisos kalau ada ya. Intinya ada hukuman. Tapi kalau mencemarkan nama baik ada juga hukumannya, tapi cenderung orang lebih gampang itu. Enggak setiap orang dicemarkan nama baiknya bisa lapor, bisa apa? Mengajukan gugatan dan sebagainya, enggak. Di dunia mungkin orang merasa aman dengan itu, tapi akhirat tidak. Dan bisa jadi melanggar kehormatan orang jauh lebih buruk daripada melanggar harta atau badan. Coba, semua orang mengakui itu. Antum lebih sakit mana? Diambil harta atau dicoreng kehormatan? Kehormatan lebih tinggi. Lebih sakit hati kita ketika nama baik kita dirusak. Kalau cuma harta nanti bisa dicari lagi. Kalau cuma badan dipukul ya nanti bisa sembuh. Tapi kalau udah luka di hati, berat. Dan itu kehormatan. Dan itu ghibah di antara sebabnya. Maka jangan mudah untuk menghibah. Jangan mudah untuk menggosip orang. Jangan suka ngerasani orang. Karena apa yang kita ceritakan tentang orang sebenarnya ada juga pada diri kita. Kita juga punya aib dan noda yang mungkin disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari kemungkinan kita digibah orang juga. Jangan merasa kita suci. Dan ghibah juga ada rentetan dosa lainnya. Biasanya orang menghibah itu muncul ujub juga. Muncul riak juga secara terselubung. Kalau kita cerita, orang itu pelit banget, itu sedang menguji diri kalau dirinya nggak pelit gitu. Itu riak, itu ujub, itu sombong ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, al-kadzib wal ghish, dusta dan curang. Ini juga 2 sebenarnya digabung jadi 1. Dusta sendiri, curang sendiri. Ya, banyak lah sebabnya, itu banyak ya.
Jadi kalau orang bohong, mungkin sebelum tersingkap kebohongannya orang ya percaya-percaya aja gitu. Begitu ketahuan kalau dia dibohongi, pasti jengkel, pasti marah, pasti benci. Itu menimbulkan kebencian. Jadi tindakan kebohongan dari A menimbulkan kebencian dari B, C dan seterusnya. Mungkin yang dibohongi satu orang, tapi satu kampung bisa benci semuanya. Begitu. Orang juga nggak rela, kasihan ini orang dibohongi. Semua orang mau membela. Jadi menimbulkan kebencian, kebohongan itu. Maka jangan pernah berbohong. Dan bohong ini karakter asli dari orang-orang munafik. Kalau aslinya orang beriman tidak berbohong. Orang beriman itu bisa berbuat dosa-dosa macam-macam. Sahabat ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang membunuh, macam-macam dosa terjadi. Tapi kata Rasul, mukmin tidak berbohong. Mukmin tidak berbohong. Makanya ketika ada orang mau masuk Islam, dia mensyaratkan, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi dengan syarat." Apa syaratnya? "Izinkan saya berzina." Masuk Islam mau berzina? Iya, saya mau berzina. "Izinkan saya minum khamr." Dan sebagainya, belum mensyaratkan. Maka kata Rasul, "Iya, diterima syaratnya." Betul nih, betul. Gampang masuk Islam. Enggak apa-apa kamu punya syarat itu, tapi saya juga punya syarat kata Rasul. Apa syaratnya ya Rasul? Jangan bohong. Cuma itu. Iya, cuma itu. Jadi kalau udah muslim itu enggak boleh bohong. Muslim masih mungkin untuk melakukan dosa-dosa, tapi bohong enggak. Makanya hati-hati yang pernah berbohong, tobat setobat-tobatnya. Karena kalau enggak tobat, nanti untuk menutupi kebohongan harus dengan kebohongan lagi. Dan kebohongan itu menggiring kepada dosa-dosa, dan dosa-dosa itu menggiring ke neraka. Maka dosa-dosa itu berawal dari kebohongan, dan segala kebaikan berawal dari kejujuran. Ibnu Qayyim menyebutkan semua kebaikan berawal dari kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orangnya jujur bersama Allah ya, bukan cuma jujur ke orang, bukan cuma jujur ke diri sendiri, tapi jujur kepada Allah, jujur bersama Allah. Ini yang paling tinggi. Kalau orang sudah bisa jujur bersama Allah, itu sempurna imannya. Maka siapa yang jujur bersama Allah, maka akan lahir semua akhlak mulia. Semua amal-amal soleh itu berawal dari kejujuran. Kalau orang ada kemunafikan di hati nggak bisa. Amalannya pencitraan. Naudzubillah min dzalik. Ikhlas itu dari kejujuran. Kalau orang itu tidak punya kejujuran nggak bisa ikhlas. Dia amalnya palsu. Naudzubillah min dzalik. Maka penting sekali orang memiliki kejujuran. Kemudian ghish itu kecurangan. Ghish itu lawan dari nasihat. Jadi nasihat itu artinya menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau ghish menginginkan keburukan untuk orang lain, curang. Jadi sikap-sikap curang itu akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian terlebih dahulu ya, benci kemudian permusuhan. Maka jangan pernah berbuat curang kepada siapapun, kepada anak-anak kita sendiri juga, kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Kalau Anda punya kekuasaan, jangan curang. Jangan menjadi pemimpin yang curang. Karena itu akan menimbulkan apa? Kebencian di hati-hati masyarakat, di hati-hati rakyat. Kemudian yang ketiga, qaswatul qalbi, keras hati, ghilzah, kasar, fadhadah, keras juga. Makanya Allah bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Kalau kamu keras dan kasar hati, niscaya mereka kaum muslimin akan pergi dari sekitarmu. Nabi aja diperingatkan gitu. Kalau Nabi kasar dan keras, orang akan pergi. Nabi yang akhlaknya mulia masih ditegur begitu. Apalagi kita yang enggak jelas mulia atau enggaknya. Kita lebih butuh lagi untuk apa? Melembutkan hati kita dalam bersikap dengan kawan dan saudara kita, dengan siapapun.
jangan kasar, jangan keras, jangan bengis, jangan kejam jadi orang. Dan itu akan terlempar pada sikap dan kata-kata. Kalau hati keras, kata-kata pun ketus. Kata-kata juga mengandung kebengisan, perendahan pada orang lain. Keras itu juga identik dengan kesombongan nanti. Jadi lembutkan hati. Nah, ini butuh proses ya. Enggak seperti melembutkan adonan gitu. Adonan kalau keras kasih air jadi lembut gitu, gampang. Tapi kalau hati enggak cukup dengan sekali siram. Butuh siraman rohani yang panjang. Butuh perenungan, butuh muhasabah, butuh kesadaran, yaqdhah. Jadi kalau orang dari awalnya belum muncul kesadaran, susah untuk melembutkan hati. Nah, kalau belum muncul juga kesadaran, pertama kali minta sama Allah. Doa sama Allah, ya Allah lembutkan hatiku. Ya, lembutkan hatiku. Kalau kita dari awal doa aja nggak kuat, itu orang paling lemah. Ya. Kalau kita nggak pernah berdoa untuk kebaikan kita sendiri, itu orang yang paling lemah. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Berdoa itu paling gampang. Makanya segala kebaikan diawali dari rencana-rencana kita, pikiran-pikiran kita, dan doa-doa kita. Kalau mau baik, orang itu pasti berpikir baik. Kalau berpikir baik, punya tekad baik. Kalau punya tekad baik, disandarkan kepada Allah, tawakal pada Allah, kemudian diwujudkan dalam bentuk doa-doa. Kita berdoa dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Kita punya rencana, berdoa sama Allah. Ya Allah, saya ingin pergi haji, berdoa sama Allah. Ya Allah, saya ingin hafal Quran, berdoa sama Allah. Ya Allah, saya ingin bantu orang, berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau saya kaya, saya akan menjadi dermawan, berdoa sama Allah. Berdoa dulu. Pokoknya berdoa dulu. Kalau berdoa saja nggak bisa, apa yang antum bisa? Berdoa itu paling gampang. Itu tawakal. Kalau tawakal aja nggak mau, gimana bisa menjadi orang yang sukses? Jadi lembutkan hati ya. Hati ini penentu. Kalau orang hatinya baik, badannya semuanya baik. Kalau orang hatinya baik, amalnya semuanya baik. Kalau hatinya baik, akhlaknya semuanya baik. Kuncinya itu di hati. Maka kalau hati itu kotor, hati itu kasar, hati itu buruk, busuk, semuanya akan menjadi buruk. Kemudian yang keempat, al-ghairah, kecemburuan, fi ghairi maudhi'iha, yang tidak pada tempatnya. Cemburu karena Allah, ini amal soleh, ini akhlak mulia. Tapi cemburu yang tidak pada tempatnya, ini juga bikin apa? Kebencian. Misalnya istri yang terlalu cemburu kepada suaminya, ini bikin kebencian nanti. Atau sebaliknya, kawan antar kawan juga bisa timbul kecemburuan. Nah, ketika tidak pada tempatnya bisa apa? Menimbulkan kebencian. Karena cemburu itu pasti mengandung apa? Ya tadammanul bughdha wal karaha. Cemburu itu mengandung benci. Pertama, yang benci itu dari sisi yang cemburunya. Sebenarnya orang cemburu itu karena cinta, tapi dalam cemburu itu ada unsur benci. Makanya dia cemburu. Benci, disakiti. Benci, merasa disakiti gitu, padahal belum tentu. Makanya kalau tidak pada tempatnya, ini salah. Nah, nanti gara-gara dia cemburu, akhirnya pihak yang dicemburu yang benci. Ya, intinya jangan gampang cemburu yang tidak pada tempatnya. Cemburu yang pada tempatnya, cemburu yang mulia itu adalah cemburu karena Allah. Ketika apa? Pasangan kita, kekasih kita melanggar hukum Allah, kita paling cemburu itu. Jadi semoga Allah nggak takdirkan ya, misal istri kok chatting sama laki-laki lain misalnya. Kita tuh cemburu tapi karena Allah, karena itu melanggar hukum Allah, bukan semata-mata karena itu melanggar hak saya sebagai suami, tidak. Itu nomor sekian. Nomor satu, karena dia melanggar aturan Allah. Kita marahnya karena Allah, cemburunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpuji.
Kemudian yang kelima, adamul adli, tidak adil secara umum. Ini sebab juga diantara sebab kebencian. Pemimpin gak adil pada rakyat, bikin kebencian, kecemburuan sosial. Jadi gara-gara gak adil, jadi apa? Cemburu juga. Orang tua gak adil di antara anak-anak, cemburu. Suami gak adil di antara istri-istri, cemburu. Bikin kebencian. Bikin kebencian. Maka harus apa? Adil dalam segala hal. Kemudian yang keenam, ta'addi ala hukukil insan, melanggar hak-hak orang lain. Nah ini yang lebih umum daripada yang nomor satu tadi. Nomor satu itu salah satu bentuk ta'addi. Ta'addi itu melanggar hak orang, mendolimi orang. Nah ini nomor 6 lebih umum. Ini mencakup seluruh bentuk pelanggaran hak orang, baik hartanya, jiwanya atau badannya maupun kehormatannya. Tidak boleh kita langgar. Biayyinawin min anwa'i ta'addi, dengan berbagai macam pelanggaran apapun itu ya, dan itu banyak sekali enggak terhitung. Hati-hati dari segala bentuk kedoliman terhadap orang lain. Kemudian yang ketujuh, al-istitsaru bil manafi', memonopoli manfaat atau kebaikan. Ini juga bikin apa? Kebencian. Orang kaya memonopoli harta ya, atau barang tertentu dimonopoli, kemudian dijual dengan harga mahal, sengaja ditimbun ya, menimbun barang dan sebagainya. Ini merupakan apa? Sebab kebencian. Wa adamu i'ta'iha liman yastahiquha, enggak memberikan kepada orang yang berhak. Ini juga bagian dari nomor 6 sebenarnya. Ini termasuk melanggar hak orang lain. Ketika orang semuanya punya hak yang sama, kemudian ada yang dihalangi, ini berarti apa? Melanggar hak orang. Jadi monopoli itu termasuk apa? Kedoliman, mendolimi hak orang lain. Jangan memonopoli apapun. Apalagi ada barang-barang yang memang tidak boleh dimiliki, bahkan nggak boleh dimiliki. Ada 3 Rasul menyebutkan, air, api, dan rumput. Ini nggak boleh dikuasai. Nggak boleh orang jualan air. Ya, yang betul itu jualan kemasan itu. Kalau dikemas, jualan jasa pengiriman, bukan jualan air. Air nggak boleh dijual. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api termasuk di dalamnya energi ya, minyak dan sebagainya itu api. Nggak boleh dijual. Itu milik bersama, milik rakyat semuanya. Kalau dijual ya untuk kepentingan rakyat semuanya. Kemudian rumput masuk dalamnya segala tanaman ya. Maka itu tidak boleh dimonopoli sama sekali oleh siapapun. Kalau negara memonopoli itu artinya untuk kepentingan rakyat, biar tidak dimonopoli oleh kalangan tertentu secara apa? Secara dolim. Kalau negara kan memang mengupayakan untuk apa? Kepentingan bersama, kemaslahatan. Jadi pemimpin itu apa? Semua tasarrufnya itu manutun alal maslahat ya. Jadi pemimpin itu apa? Tindakannya atau pengelolaannya, pengaturannya itu didasarkan kepada maslahat bersama, untuk umum, untuk masyarakat, bukan untuk pemimpin, bukan untuk keluarga pemimpin, bukan untuk teman-temannya pemimpin. Jadi haram itu hukumnya. Nanti di akhirat ada pengadilannya. Kemudian yang kedelapan, al-khiyanatu wa adamul amanah, khianat dan tidak amanah. Ini juga serupa dengan yang nomor 2 tadi, dusta. Khianat bagian dari dusta. Ingkar janji bagian dari dusta. Kemudian kalau bersengketa curang, ini juga bagian jadi pengkhianatan, dan pengkhianatan bagian dari dusta. Ya, jadi segala bentuk ketidakamaнаhan apapun itu, dan itu banyak ya, amanah itu banyak, akan menimbulkan kebencian.
Amanah ada dari Allah, ada dari orang lain. Amanah dari Allah apa? Syariat ini. Orang yang tidak menjalankan syariat pasti akan bisa menimbulkan kebencian di antara individu kaum muslimin. Ketika orang melanggar hukum Allah, akan timbul kebencian dari orang-orang soleh. Itu otomatis. Allah sudah fitrahkan begitu. Orang-orang beriman pasti nggak suka terhadap orang-orang yang melanggar hukum Allah. Nggak bisa disatukan itu. Makanya kalau ada orang yang soleh bergabung dengan ahli maksiat, itu solehnya dipertanyakan. Aslinya itu nggak betul-betul soleh. Kalau soleh pasti nggak bisa bergabung. Kalau bertemu bisa, maksudnya bergabung, ikut nimbrung dalam kemaksiatan nggak bisa. Ya. Jadi itu hati yang berbeda. Hati itu seperti apa? Tentara, junudun mujannada, berkelompok sesuai dengan warna bajunya ya. Angkatan laut, angkatan darat beda-beda. Seperti burung. At-tuyur ala mithliha taqa. Burung itu bersama yang semisalnya dia hinggap. Nggak mungkin kawanan satu merpati hinggap di kawanan burung gagak, itu nggak mungkin. Akan dibully nanti. Jadi begitulah hati manusia. Hati orang-orang soleh, hati orang-orang yang dekat dengan Allah pasti nggak bisa disatukan dengan hati orang-orang yang bermaksiat. Apalagi kufur, apalagi bid'ah. Berat itu. Ya. Tapi bertemu bisa, bertemu untuk apa? Islah, perbaikan harus. Cuma apa? Untuk bergabung dalam satu acara bersama, semuanya happy di situ, nggak bisa. Itulah kebencian. Nah ini benci karena Allah boleh. Jadi di antara kebencian ada yang benci karena Allah, tidak masalah. Tapi sebabnya karena apa? Pengkhianatan, ya, berkhianat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Khianat dalam berumah tangga. Rumah tangga juga ada aturan Allah. Suami yang tidak menunaikan hak istri khianat. Ayah yang enggak menunaikan hak anak-anak khianat. Maka kan timbul kebencian. Anak menjadi benci bapaknya. Kenapa? Bapaknya tidak amanah dalam mendidik anak. Begitu, akan muncul kebencian. Kemudian yang ke-9, al-kibru. Kiber, sombong. Sababun qawiyun, ini sebab kuat di antara sebab kebencian. Ya, jelas. Orang sombong itu dibenci masyarakat. Dan orang sombong sendiri juga benci orang lain. Kalau orang itu sayang, pasti tawadu. Makanya identik tuh. Ya. Orang yang tawadu itu apa? Karena sayang. Kalau orang itu enggak tawadu, ada benci. Makanya wahfid janahaka minad dulli. Wahfid janahaka minar rahmah. Jadi rendahkan sayapmu dari apa? Dari kasih sayang. Jadi yang namanya merendahkan sayap itu kalau bahasa kita merendahkan hati. Merendahkan hati, tawadu itu karena apa? Rahmah, ada kasih sayang. Kalau nggak ada kasih sayang di hati, nggak bisa kita rendah hati. Orang kalau di hatinya ada benci, nggak ada sayang, yang muncul apa? Sombong, gengsi. Begitu. Jadi kesombongan akan berakibat kepada kebencian atau sebaliknya, kebencian akan berakibat pada kesombongan. Fal mutakabbir yubghidun nas, jadi orang sombong itu membenci manusia, wahum yubghiduna, dan manusia pun membenci orang sombong. Yang ke-10, al-hasadu, hasad, dengki. Dengki ini muncul dari mana? Saya kadang juga bingung. Apakah benci kemudian dengki atau dengki kemudian benci? Kayaknya bisa dua-duanya itu. Mungkin orang tadinya nggak kenal, ya biasa. Begitu kenalan, ternyata ada masalah. Kemudian timbul benci. Setelah benci, akhirnya apa? Dengki. Gara-gara benci, karena ada masalah, akhirnya timbul apa? Dengki. Dengki itu gimana? Enggak suka orang yang kita benci itu dapat nikmat. Kok orang itu sih yang dapat? Enggak suka. Maka inilah dengki. Jadi bisa dengki berawal dari benci. Benci karena ada masalah. Atau sebaliknya, hasad juga bisa mendatangkan kebencian.
Misalnya orang memang jiwanya jiwa hasad, enggak kenal, tiba-tiba ngelihat orang enggak suka aja, kok dia dapat nikmat, enggak suka orang lain dapat nikmat, padahal enggak kenal. Nah ini orang jiwanya hasad. Ketika ada hasad akan timbul apa? Kebencian. Seperti dulu orang Yahud dan Nasoro enggak kenal dengan Nabi Muhammad, maksudnya enggak pernah ketemu gitu. Begitu kenabian diberikan kepada Nabi Muhammad yang orang Arab, mereka dengki. Padahal nggak ada masalah sebelumnya, nggak ada kasus, nggak ada perkara yang menimbulkan kebencian, nggak ada. Tapi gara-gara hasad itu akhirnya apa? Benci. Jadi hasad duluan. Intinya nggak suka kalau kenabian diberikan kepada selain Bani Israel, itu mereka orang-orang Yahud dan Nasoro. Jadi hasad bisa menimbulkan benci atau sebaliknya, saling menguatkan akhirnya ya. Fahamin aktsaril asbab, dan ini diantara sebab yang paling banyak allati tusirul bughdha bainan nas, yang mengakibatkan kebencian diantara manusia. Berarti dari jiwa yang hasud, jiwa yang gampang hasad. Hati-hati, yang punya penyakit hati tidak ada obat kecuali mohon pada Allah. Susah itu obatnya, cari di apotek nggak ada, susah. Obatnya itu harus betul-betul tadarruk, memohon pada Allah, meminta dengan sepenuh permintaan, dengan penuh harapan, yang putus asa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada harapan dari selain Allah, hanya Allah yang bisa memperbaiki hati kita. Nah ini 10 sebab kebencian. Sekarang wasail al-mu'inah, sarana yang membantu ala tajannubil bughdi wal karaha, untuk menjauhi sifat membenci. Tentu saja sarana, diantara sarananya adalah menghindari 10 perkara yang barusan kita bahas. Jadi semua 10 ini kalau kita bisa hindari semuanya, insya Allah kita termasuk orang yang selamat dari karohiyah atau al-bughdu terhadap orang lain. Benci tanpa hak, benci bukan karena Allah, insya Allah selamat kalau kita 10 ini selamat ya. Tapi ada sarana yang lain lagi ditambahkan. Yang pertama ihsan, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Ini bisa jadi lawan dari ghish. Kalau ghish itu ingin keburukan pada orang, kalau ihsan sebaliknya, ingin kebaikan untuk orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, maka balas dengan yang lebih baik. Ini ahsan, ini dari ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Kalau ahsan, berbuat baik dengan yang terbaik. Hiya ahsan, yang terbaik. Jadi membalas keburukan dengan yang terbaik. Masya Allah, ini luar biasa nih. Anjuran Allah ini seperti ini. Akhlak mulia itu seperti ini ya. Tidak ada akhlak yang lebih mulia daripada yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ya. Bagaimana kita disakiti orang dan sakit hati, tapi membalas dengan kebaikan bahkan yang terbaik. Ini luar biasa. Kalau antum belum bisa, berarti masih belum terlalu baik hatinya ya. Kalau kita masih belum bisa, kita harus terus belajar, terus minta sama Allah agar diperbaiki hati kita. Lama-lama bisa. Kalau bisa, berarti Anda termasuk orang yang istimewa ya, karena langka orang bisa begitu. Jadi teman-temannya para nabi nanti, insyaallah di akhirat dekat dengan para anbiya. Idfa billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba tuh, kalau membalas dengan yang lebih baik apa? Tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan dia teman yang hangat, yang dekat. Musuh jadi teman dekat kalau kita membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan atau yang terbaik. Ini perintah Allah, karena kita hidup ini disuruh untuk apa? Menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasul. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling mencintai. Tidak akan masuk surga kalian sampai beriman,
dan tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Ini tugas kita. Kalau Anda ingin masuk surga, jangan saling membenci. Jadilah orang yang saling mencintai. Jadi satu musuh itu banyak sekali. 1000 kawan nggak cukup. Jadi hidup itu apa? Memperbanyak persaudaraan. Jangan mencari lawan, jangan mencari musuh. Kalau ada satu bermusuhan, kita berusaha damai. Kita dekati, kita perbaiki hubungan. Kita berikan kebaikan-kebaikan. Kalau dia tetap aja bermusuhan, itu urusan dia. Yang penting kita nggak memusuhi. Begitu. Ya, upaya kita untuk menjalin cinta, menjalin ukhuwah harus ada. Dan Allah melihat usaha itu ya. Jangan cuma ingin dilihat orang. Kita menjalin persaudaraan bukan karena orang itu, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu enggak mau, enggak masalah. Yang jelas kita sudah mendapatkan pahalanya. Kita berniat dan kita sudah melakukan, Allah sudah mencatat. Kemudian yang kedua, al-insaf, berbuat adil. Insaf itu netral, adil, moderat. Ini lawan dari berbuat dolim tadi, atau adamul adil. Yang kelima sama yang keenam itu tidak insaf. Fal insaf tunza'u sifatul haqq. Insaf itu akan dicabut darinya sifat apa? Dendam dan benci. Kalau orang itu insaf, hatinya insaf, ini bahasa Indonesia insaf ya. Insaf itu sadar. Itu kurang pas sebenarnya. Bergeser dari bahasa aslinya. Insaf itu artinya netral, tidak tendensius. Jadi betul-betul lurus mencari ridha Allah, itu insaf. Litahulla mahallaha sifatul ihtiram. Jadi dicabut darinya dendam, benci, kemudian ditepati dengan sifat apa? Menghormati, mencintai, dan persaingan dalam kebaikan, persaingan akhirat. Jadi orang yang insaf itu bersaingnya bersaing akhirat, bukan bersaing dunia. Kemudian yang ketiga, al-mu'atabah. Mu'atabah itu saling mencela. Tapi Allah alam, mungkin yang dimaksud di sini mengkritik dengan kritikan yang membangun ya. Jadi langsung disampaikan kalau punya unek-unek gitu. Jangan disimpan. Karena kalau disimpan menjadi apa? Dendam. Kecuali antum bisa tahan dan dihilangkan dendamnya, bisa. Itu lebih baik lagi. Jadi kalau kita melihat sesuatu enggak beres, silakan sampaikan kritikan. Tapi dengan cara yang baik. Mu'atabah itu apa? Mencela tapi dengan bahasa yang lembut, itu mu'atabah. Beda dengan apa namanya istilahnya. Pokoknya celaan yang kasar itu beda ya. Dam itu celaan yang kasar. Tapi ini mu'atabah itu celaan yang lembut. Celaan tapi lembut. Fal mu'atabatu tunakin nufus. Jadi mencela dengan celaan yang lembut, tidak menyakiti gitu. Jadi intinya unek-uneknya dikeluarkan gitu aja. Itu akan membersihkan jiwa dari keburukan. Dendamnya hilang. Kalau kita sudah sampaikan tuh enggak dendam lagi insyaallah. Wa tazidul mahabbah wal ulfa, dan akan menambah cinta dan keakraban. Kenapa? Karena sudah dilontarkan, sudah disampaikan. Jadi kita pun senang ketika ada orang terus terang gitu. Akhirnya enggak ada perasaan jangan-jangan dia masih nyimpan sesuatu, enggak ada, udah disampaikan. Itu enaknya punya kawan yang terus terang gitu. Kalau terus terang itu tapi dengan bahasa yang lembut dan yang halus, insyaallah enggak sakit hati. Jadi semakin apa? Semakin cinta. Tapi kalau disimpan-simpan jadi dendam, nah nanti begitu terungkap, udah tertumpuk itu dendam meledak ya. Jadi bom waktu. Itu bahaya. Kemudian yang keempat, sabar. Sebagian udaba ini ahli sastra ya, berkata, bisabri ala mawaqi'il kurhi tudrakul hudud. Sabar pada tempat-tempat yang dibenci akan diraih kepentingan-kepentingan.
Ya betul. Artinya kalau kita mau meraih sesuatu itu harus sabar memang. Sabar itu pasti terhadap sesuatu yang kita nggak suka. Ya, makanya ketika kita disakiti sabar. Nanti kalau sabar akhirnya kita bisa dapat apa? Pertemanan. Kita bisa berteman lagi dengan dia. Tapi kalau kita nggak sabar, dia udah benci saya harus benci. Ya udah, pisah betul. Bermusuhan. Maka sabar ya. Sabar itu menanggung beban memang. Sabar itu menanggung beban, menahan diri dari keluh kesah. Kemudian yang kelima, al-bu'du an kulli ma min sya'nihi an yukaddira as-safwa. Menjauhi setiap perkara yang bisa mengotori kejernihan hubungan. Ya, jadi segala hal yang bisa mengotori kejernihan hubungan dibersihkan, dijauhi. Seperti berbisik dua orang, yang ketiga ditinggalin, nggak diajak ngobrol. Ini menimbulkan apa? Kotoran dalam hubungan, ya, mencemari hubungan. Wayashhanan nufusa bil karoha. Jadi akhirnya memanasi jiwa dengan apa? Kebencian. Jauhi ya, segala hal yang bisa menimbulkan kebencian itu dijauhi. Contohnya seperti jidal, debat, perdebatan yang nggak sehat, jauhi. Kalau diskusi ilmiah awalnya diskusi, ketika kita tahu kayaknya lawan ini mulai emosi, tahan. Antum jangan jawab lagi, jangan dibantah lagi, nanti akan jadi kebencian. Ya udah antum ngalah gitu, ngalah ya udahlah, saya kalah, ngakui saya kalah, tidak masalah walaupun sebenarnya nggak kalah juga, tapi mengalah itu namanya. Maka mengalah itu sifatnya jagoan ya, sifatnya pahlawan sejati itu mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Jadi mengakui kekalahan itu belum tentu kalah. Itu ksatria betul. Orang yang kuat itu siap mengakui kekalahan walaupun nggak mesti kalah beneran, tapi demi apa? Menjaga persaudaraan. Asy-Syafi'i rahimahullah taala dulu pernah berdebat dengan seorang. Ulama dulu sering berdebat ya, tapi dalam masalah fikih bukan masalah akidah. Bukan berdebat dengan ahli bid'ah, tapi berdebat sesama ahlu sunnah dalam masalah fikih. Debat ilmiah. Kemudian apa? Setelah perdebatan itu, lawan debatnya itu kalau ketemu Asy-Syafi'i kayak nggak mau tatapan gitu, kayak ada sesuatu. Akhirnya didatangi ke rumahnya. Wahai fulan, padahal itu muridnya sebenarnya. Wahai fulan, apa masalahnya? Aku dan kamu ada perbedaan pendapat, tapi kita tetap bersaudara. Ada berpelukan lagi. Itu caranya orang menjalin apa? Ukhuwah dan cinta. Gak masalah beda pendapat. Apalagi masalah ijtihadiyah memang boleh berbeda pendapat. Tapi masa gara-gara berdebat kemudian bermusuhan? Jangan berdebat kalau begitu. Kalau perdebatan hanya menimbulkan permusuhan, ngapain berdebat? Jadi debat ilmiah itu boleh selama tidak menjadi apa? Sebab kebencian. Kemudian syatem, celaan, ghibah tuh sama, ghibah, namimah, hasad dan lain sebagainya dari sebab-sebab yang tadi ya, itu dijauhi semuanya. Dari segala penyakit-penyakit yang menimbulkan penyakit hati itu tinggalkan semua. Kemudian yang keenam, al-ityanu bil wasail, mendatangkan sarana-sarana alati tuwattidu al-ilaqat, yang menguatkan hubungan, wa turasikhus silat, dan mengokohkan hubungan sama, wa tuhabbibul mu'minina ila baghdihim, dan membuat cinta kaum mukminin dengan yang lainnya, sebagian dengan yang lainnya. Intinya segala hal yang bisa menguatkan cinta datangkan. Seperti apa? Menebarkan salam, menebarkan senyum, memberi hadiah, tahadi bainan nas, saling memberi hadiah. Tapi jangan terpaksa ya. Kadang-kadang gerundel orang. Dapat undangan lagi nggak ada duit, undangan terus ini. Gerundel. Lah antum nggak bisa ngasih hadiah nggak wajib. Apalagi undangan walimah itu aslinya bukan undangan untuk memberi hadiah, bukan. Undangan makan itu, antum datang makan selesai. Enggak harus bawa hadiah, enggak harus ya. Dalam Islam tuh enggak ada kewajiban. Hadiah tuh enggak wajib hukumnya. Jangan dianggap sebagai kewajiban.
Kalau mampu ya kasih. Hadiah itu sukarela, bukan paksaan ya. Kalau beri hadiah sampai terpaksa, ini malah menjadi dosa nanti. Ya, memaksa diri dalam hal yang tidak mampu ini menjadi kedoliman, nanti mendolimi anak istri misalnya, gara-gara ngasih hadiah anak istri kelaparan misalnya, ini dosa, dolim. Jadi memberi hadiah, kemudian apa? Ta'awun, saling kerjasama. Jadi membantu, ada orang yang kerepotan dibantu, itu akan menjalin apa? Ukhuwah, mengeratkan cinta. Kenal nggak kenal coba dibantu. Coba antum ketika di jalan tiba-tiba ban bocor misalnya, nggak ada bengkel, tiba-tiba ada kawan dorong, nggak kenal padahal didorongin, pasti akan cinta itu. Walaupun di balik itu ternyata dia mau nyopet, kita nggak tahu ya, tapi jangan suudzon dulu. Artinya itulah kebaikan. Dan itu banyak terjadi di lingkungan yang masih memang akhlaknya mulia. Di Arab tuh saya rasakan betul. Saya dulu di Arab, kita kan pelajar miskin, gak punya kerjaan, gak punya, pokoknya ala kadarnya hidup. Mau ke pasar nggak ada kendaraan ke sana. Jadi cuma nunggu di pinggir jalan, ada orang lewat, nawari memang mereka. Nggak perlu kita minta, Pak berhenti Pak gitu, enggak. Kita berhenti aja gini. Mereka akan berhenti dengan sini. Ayo ikut, nawari. Masya Allah. Itu langsung cinta kita. Jadi menjalin cinta itu mudah saja. Asal kita rela mengorbankan sesuatu dari hak kepentingan duniawi kita akan dapat pahala di akhirat. Bahkan pahala dunia juga. Maka teruslah untuk saling menolong, saling membantu, saling memberi hadiah, saling berbuat baik, akan menjalin apa? Cinta. Dan menjalin cinta itu apa? Modal untuk masuk surga. Watakaful, takaful ini saling menjamin juga, saling menjamin, saling melindungi. Kafil, menjadi kafil, seperti orang yang misalnya tinggal di suatu tempat harus ada kafilnya. Siapa kafilnya? Ini menjamin, memberi jaminan, jaminan keamanan, jaminan segala macam ya. Apalagi dulu di masa Islam, masa perang zaman Nabi, orang kafir mau datang ke negeri Islam misalnya, itu harus ada penjaminnya. Dan Nabi mengatakan pada Ummu Hani pernah menyampaikan, ya Rasulullah, pamanku mau datang, berilah keamanan untuknya. Kata Rasul, iya, aku beri jaminan atas apa yang dijamin oleh Ummu Hani. Artinya walaupun dari rakyat yang paling rendah, bahkan wanita memberi jaminan, itu semua kaum muslimin wajib memberi jaminan. Itu contoh kafilah ya, kafil bukan kafilah, kafil. Dan lain sebagainya ya. Intinya segala sebab yang bisa menimbulkan cinta silakan diupayakan ya. Jadi orang yang suka berbuat baik, maka Anda akan meraih cinta. Tapi itu bukan tujuan utama ya. Karena orang kafir juga bisa melakukan itu. Tetap ada tujuan di balik itu, yaitu apa? Ridha Allah. Kita ingin ridha Allah. Ketika kita berbuat apapun, jangan sebatas karena ingin dicintai manusia. Itu tidak baik. Tapi di balik cinta ada ridha Allah. Itu yang kita cari sebenarnya. Ini hanya tujuan perantara saja. Dicintai orang ini cuma tujuan duniawi. Sederhana saja, ini masih perantara. Tujuan aslinya apa? Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak sampai ke ridha Allah, itu sama dengan orang kafir. Nggak dapat pahala di sisi Allah ta'ala. Kemudian yang ketujuh, al-bu'du anit tanafusil madmum, menjauhi persaingan yang tidak sehat. Apapun itu. Persaingan sehat tidak masalah. Dalam masalah dunia, masalah akhirat apalagi. Masalah akhirat kita disuruh bersaing, berlomba, tanafus. Masalah dunia juga boleh selama itu sportif, sehat ya. Tapi kalau nggak sehat jangan, tinggalkan. Persaingan yang tidak sehat menimbulkan kebencian, tinggalkan. Ala dunia alfania, apalagi saingan dunia yang fana. Tetangga beli mobil, saya harus beli mobil. Mobil baru lagi, saya beli baru lagi. Nah, ini persaingan tidak sehat. Itu yang dikatakan alhaakumut takatsur, membinasakan kalian berbangga-bangga, berbanyak-banyak. Fenomen akbari asbabil baghdha wal karoha, dan ini diantara sebab terbesar dari kebencian.
Ya, persaingan yang tidak sehat dalam masalah dunia, jangan ya. Kalau orang beriman, insya Allah bersaingnya bersaing akhirat, dan bersaing akhirat itu tidak saling membenci, karena bersaing akhirat itu saling membantu justru. Kalau kita persaingan dunia, misalnya saingan lari misalnya, ya kita nggak saling bantu. Kalau bantu nanti kita kalah, kita sendiri-sendiri. Tapi kalau akhirat enggak, akhirat itu saling membantu. Ayo masuk surga sama-sama. Semakin banyak kita mengajak orang masuk surga, kita surganya paling depan, paling tinggi. Ya, makin kita peduli orang untuk mengajak orang lain masuk surga, menyelamatkan orang dari neraka, kita surganya paling tinggi. Jadi justru persaingan akhirat itu dengan apa? Memperbanyak kepedulian, memperbesar rasa peduli, dan praktek juga, nggak cuma rasa. Semakin kita berani berkorban demi meraih kejayaan akhirat, semakin tinggi surga kita insya Allah. Ada semacam pepatah ini mengatakan al-hajatu ma'al mahabbah khairun minal ghina ma'al baghdha. Butuh disertai cinta lebih baik daripada nggak butuh tapi benci. Nah, jadi nggak apa-apa kita minta ke orang tapi saling cinta gitu. Gara-gara kita minta bantuan, malah orang itu cinta, senang kita minta bantuan. Artinya tahulah orang menjalin cinta itu tahu. Ya. Daripada apa? Sok nggak butuh, nggak mau bantuan orang, kalau dibantu malah nolak, dikasih hadiah nolak, ini malah menimbulkan apa? Kebencian, nggak bagus. Makanya kalau antum dikasih hadiah yang sepele, yang nggak buat orang repot, terima, nggak boleh nolak. Seperti apa? Misalnya dikasih parfum, cuma diolesin di tangan gitu, jangan ditolak. Itu nggak bikin beban orang itu ngasih seperti itu. Ya, yang sepele-sepele jangan ditolak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau aku diberi sampai kaki kambing, aku nggak akan tolak. Nabi kalau diundang undangan makan, makan apa? Makan kaki kambing, nggak ditolak oleh Nabi. Yang paling sederhana, yang paling sepele, Nabi tetap terima. Karena itu menjalin cinta gitu. Jadi jangan meremehkan pemberian orang, jangan sok nggak butuh bantuan orang gitu. Itu justru akan bikin apa? Kebencian. Nggak apa-apa kita saling butuh, nggak apa-apa saling meminta, tapi nanti apa? Timbal balik gitu. Jadi itu akan meratkan ukhuwah. Bahkan teman yang sudah sangat dekat pertemanannya, itu sampai baju saling pinjem gitu kan, sampai segitunya kan, itu makin dekat gitu. Tapi jangan kelewat ya, celana dalam pula nanti. Kadang anduk gantian dan sebagainya, itu teman satu kos itu. Kalau udah dekat begitu, ya itu kedekatan, kita udah tahu. Tapi kalau belum dekat, ada teman kos baru langsung dipinjem anduknya, ya tidak mungkin. Ya, jadi kita tahu lah mana yang sudah dekat, mana yang belum. Kemudian al-kibru qaidul budi. Ini ada pepatah juga. Sombong itu pemimpin kebencian. Hati-hati yang punya sifat sombong ini, dibenci masyarakat. Nggak bagus ya, di tengah masyarakat timbul kebencian. Kasratul itab tujibul baghdha. Sering mencela akan mendatangkan kebencian. Itab tadi mu'atabah. Mu'atabah tadi mencela tapi lembut, itu bisa menjalin cinta. Tapi kalau terlalu sering mencela, gampang mencela, ini juga apa? Bisa menimbulkan kebencian. Sebuah syair menyatakan qadallahu annal bughdha yasra'u ahlahu wa anna 'alal baghi taduru dawairu. Allah menetapkan bahwa kebencian akan mengalahkan pemiliknya. Ya, intinya orang yang suka membenci itu adalah orang yang akan terkalahkan oleh kebenciannya sendiri. Dia pasti akan sengsara gitu. Dan bahwasanya orang yang baghi, yang melakukan kedoliman, dia akan beredar pada petakanya, sengsara sendiri. Makanya jangan menjadi orang yang suka bikin masalah. Siapa yang bikin masalah, dia akan banyak masalah. Orang yang suka ganggu, troublemaker, itu pasti hidupnya penuh dengan masalah.
Orang yang nggak suka kondisi nyaman, itu dia sendiri yang hatinya paling tidak nyaman. Memang dari awalnya hati nggak nyaman biasanya bikin masalah. Orang kadang bikin masalah karena hatinya nggak nyaman. Dia sendiri banyak masalah, akhirnya nggak suka suasana yang nyaman gitu, dibikin masalah. Yaitu dendam namanya. Justru akan mendatangkan masalah-masalah yang berikutnya sampai di neraka. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari segala bentuk kebencian yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita ingin masuk surga sama-sama. Barakallahu fikum, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.